Hai kawan-kawan semuanya, kembali berjumpa bersama Klik Travel Go. Enjoy your life with traveling and eating. Yakni sebuah channel yang mengulas atau mereview tempat-tempat wisata seperti hotel, villa, dan wahana hiburan lainnya, dan juga tempat-tempat kuliner yang paling recommended, meliputi rute perjalanan, info harga, serta fasilitasnya dan menu andalannya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tulis komentar ya, agar channel ini selalu berkembang dan bermanfaat. Dan yang akan kita review kali ini adalah sebuah villa baru di kawasan Puncak Megabendung Bogor, yaitu Villa Teras Paseban. Sebuah villa dengan rate harga yang sangat terjangkau di kisaran 2 jutaan dan bisa menampung kapasitas sekitar 20 orang ya. Dan ini halamannya sangat luas, makanya disebut sebagai Teras Paseban. Menuju villa ini kita bisa menggunakan bantuan aplikasi Google Maps ya, sebagai info petunjuk terkait rute tercepat dan juga titik koordinatnya. Kalau kita buka aplikasi Google Maps, cukup ketikkan Villa Teras Paseban, maka Google Maps akan memberikan data atau info terkait villa tersebut ya. Dan di layar kawan-kawan bisa lihat ada galeri foto-fotonya dan juga ulasannya dan info tentang jarak tempuh beserta durasi waktunya. Dan kebetulan titik poin keberangkatan kami itu dari Jakarta ya. Nah, di sini jarak tempuhnya 77 km ya dari Jakarta Timur, dan memakan waktu kurang lebih 1 jam 31 menit. Itu via jalur tol. Tapi itu 1,5 jam itu hanya perkiraan aja ya, perkiraan tercepat. Tapi kenyataan di lapangan pasti akan memakan waktu lebih lama ya, kisaran 2 jam ya. Dan dalam perjalanan kali ini kami masuk dari pintu tol Cakung 2 ya, di Sabtu pagi weekend dengan kondisi jalan yang basah karena semalaman diguyur hujan lebat. Dan ini ada info tarif tolnya 16.000 sampai exit tol Ciawi. Jadi kalau ke Bogor atau ke Puncak itu exit tolnya Ciawi. Selepas exit tol Ciawi, ambil jalan lurus sampai ketemu, nanti ada 2 cabang jalan ya, yang ke kanan ke Sukabumi, yang ke kiri ke arah Puncak. Nanti kawan-kawan cukup ikuti saja pelang warna hijau yang arah Puncak. Begitu masuk ke jalan raya utama Puncak, tolong perhatikan buat kawan-kawan semuanya, ada pelang Cimory Riverside di sebelah kanan. Tidak jauh dari Cimory Riverside itu di sebelah kiri ada rest area Semesta. Nah, mulai dari sini turunkan kecepatan laju kendaraan untuk bersiap-siap melipir ya, melipir dan belok kiri masuk ke rest area Semesta. Nanti di layar kami beri tanda panah ya, belok kiri untuk masuk ke rest area Semesta, dan jangan lurus. Kalau lurus itu ke Cisarua atau Puncak atas ya. Begitu masuk ke dalam rest area, lurus saja sampai mentok ketemu pertigaan. Jadi nggak jauh dari sini ada pertigaan, itu adalah area belakang dari rest areanya. Dan kondisi jalannya juga lumayan bagus ya, sebagian beraspal dan berbeton cor. Ini kita belok kanan, jangan pernah belok kiri ya, karena kalau belok kiri itu kembali ke jalan utama.
Nah, seperti inilah kondisi sepanjang jalan Kampung Cilember. Di sebelah kanan dan kiri banyak pepohonan, itu sebenarnya villa ya, bangunan villa dan juga pemukiman penduduk berbaur menjadi satu. Ini daerah Megamendung masuknya. Nah, ini lurus saja terus, ikutin jalan sampai nanti ketemu tulisan jalan pesantren ya di posisi kiri. Nah, ini kita lurus terus. Ini kondisi jalan beraspal ya, dan lebar jalan cukup ya, artinya kalau kruis 2 mobil aman ya, tidak terlalu sempit tapi pas. Nah, ini di depan ada mobil lewat dari arah depan ya. Nah, kita berpapasan. Ini kebetulan mobil yang kita tumpangin ini SUV besar ya. Nah, cukup untuk berpapasan di jalan selebar ini. Nah, ini kita masih terus. Nah, ini di kanan jalan. Nah, ini nih ya, ini posisi kanan. Ini adalah parkiran belakang Taman Wisata Matahari. Jadi kalau kawan-kawan tahu Taman Wisata Matahari, ini parkiran belakangnya ini yang sebelah kanan. Itu masih lurus terus. Dan ini di sini nanti jalan mulai mengecil. Nah, inilah jalan pesantren ya, belok kiri. Jangan lurus. Kalau lurus itu ke Curug Cilember ya. Banyak villa juga kalau lurus. Tapi ini kita yang ambil ke kiri. Kenapa disebut sebagai jalan pesantren? Karena memang ini kawasan pesantren. Nanti akan ada pesantren di jalan yang kita lalui ini. Ini masih lurus terus. Setelah itu belok kanan sedikit ya. Jangan belok kiri. Kalau belok kiri itu ke arah masjid pesantren. Nah, itu yang warna biru itu masjid pesantren. Nah, ini kita yang ke kanan sedikit. Nah, ini adalah bangunan pesantrennya dengan cat warna hijau ya, hijau toska sepertinya. Nah, ini ke kiri. Jangan pernah ke kanan. Kalau kanan itu adalah area parkir dari pesantrennya. Ini ke kiri, ikutin jalan. Ini kondisi jalannya juga bagus ya. Ini beton cor ya. Nah, itu masjid yang tadi ya, namanya Masjid Darul Huda, catnya warna biru. Nah, ini lurus terus, ikutin jalan ya, lurus terus. Ini satu-satunya akses menuju ke Villa Teras Paseban dan ke Curug Panjang juga lewat sini. Nah, ini yang ke kiri. Yang ke kiri ini ke Curug Panjang. Nah, kita yang lurus. Lurus. Nah, di sini adalah jalanan tanjakan. Ini tanjakannya lumayan ya. Jadi tuh ya, lumayan tinggi, tapi masih bisa dilalui oleh mobil kecil sekalipun dengan cc yang kecil sekalipun ya, karena kondisi jalan juga bagus. Dia becorton. Kalau dulu jalanan kurang bagus sebelum ada perbaikan, itu kurang memadai lah ya. Dan inilah suasana. Jadi suasana itu alam banget ya di sepanjang jalan. Ini udah di atas loh. Nah, itu ada batu besar. Pokoknya ingat ya, itu ada batu besar, belok kiri. Pokoknya ikutin jalan ini karena jalannya cuma satu, tidak bercabang ya. Kalau udah di atas ini jalannya cuma satu dan tidak bercabang. Nah, ini kita sudah mulai dekat. Nanti ingat-ingat kawan-kawan ya, itu ada kayak tiang listrik, terus ada bangunan kayak apa ya? Ya, bangunan seperti kayak tempat kayak warung gitu ya. Nah, itu nanti belok kiri. Nah, kalau yang di depan ini Villa Zoya ini. Ini Villa Zoya. Nah, posisi Villa Teras Paseban itu tidak jauh dari Villa Zoya ya. Jadi lurus saja lagi. Dan sampailah di Villa Teras Paseban. Ini posisi pintu masuknya ada di sebelah kiri ya. Dan kita coba masuk lebih dalam. Wow, sesuai namanya, halamannya sangat luas ya. Villa Teras Paseban, terasnya luas sekali. Dan langsung saja kita explore ke ruang penginapannya ya. Ini adalah tampilan eksterior dari penginapan villanya.
Konsepnya adalah seperti rumah bambu ya. Jadi mulai lantai hingga atap sampai dinding itu berbahan bambu, anyaman bambu. Nah, di depan juga ada 4 kursi kayu buat bersantai ria sembari menikmati indahnya pemandangan sekitar ya. Dan kita coba masuk lebih dalam ke area interiornya. Ini adalah ruang depan, semuanya serba bambu, jadi wooden konsep ya, tanpa sofa, semuanya serba lesehan. Ada sandaran bantalnya juga, dan ada juga petunjuk arah kiblat ya buat kawan-kawan yang hendak sholat. Jadi tidak perlu cari kemana nih arah kiblat, sudah ada petunjuknya. Nah, seperti ini adalah suasana interior ruang depan. Nah, setelah ini kita coba masuk ke ruang tengah. Ini ruang tengahnya juga sama, tanpa sofa, lesehan. Ada seperti sofa portable ya, sofa duduk portable, dan juga ada sandaran bantalnya juga. Ada meja kecil juga di tengah. Seperti ini suasana di ruang tengah ya. Nah, ini multimedia, bagian dari fasilitas. Jadi ada televisi 32 in, terus itu ada modem ya. Jadi modem itu berarti ada saluran internetnya di villa ini, jadi aman. Nah, di sebelah ruang tengah ini ada kamar tidur. Jadi villa ini hanya memiliki 2 kamar tidur ya. Kamar tidurnya pun standar juga. Kalau ini wooden ya, wooden konsep, artinya interiornya serba kayu, dinding-dindingnya. Tapi sudah ada ranjangnya dan juga 2 lemari kecil serta gantungan baju di tiap kamar. Nah, kalau untuk selebihnya kawan-kawan bisa tidur di ruang depan atau ruang tengah ya. Sementara ini adalah area belakang. Ini di belakang menyatu dengan dapur ya. Ini ada meja beserta 4 kursi untuk aktivitas makan bersama. Juga disediakan dispenser. Jadi kalau mau ngopi atau bikin teh, tinggal pencet aja, tidak perlu repot-repot untuk masak air lagi. Magicom juga sudah ada, kompor dan semua alat masak serta makan lengkap di sini. Nah, ini yang paling belakang adalah kamar mandi ya, kamar mandi atau toilet. Klosetnya duduk dan penampungan airnya menggunakan ember besar ya. Dan ini juga full keramik warna biru ya, biru keabuan. Kamar mandi cukup bersih. Selanjutnya kita eksplor kembali ke bagian luar. Ini adalah area parkir ya, bisa menampung, kalau mobil bisa 10 ini, saking panjangnya ya. Dan kalau kita eksplor ke belakang, jadi ini area belakang dari penginapan, ada kamar kecil ya, ada 2. Itu sepertinya ruang ganti. Ruang ganti juga sekaligus toilet sepertinya. Nah, ada kolam renang private, jadi tidak perlu khawatir mau berenang di mana, karena kolam renang sudah disediakan juga di villa ini. Airnya sangat bersih karena memang bersumber dari mata air di sekitar pegunungan. Karena posisi villa ini kan di puncak Megamendung atas, dekat curug juga alias air terjun. Ada 2 curug ya di dekat villa ini, Curug Panjang dan Curug Cibulau. Nah, ini kawan-kawan bisa juga explore tempat wisatanya apa aja ketika menginap di villa ini. Nah, di sebelah kolam renang ini ada gazebo atau saung, bisa untuk tempat nongki-nongki ya bersama keluarga. Ada kolam ikan di belakang saung. Dan seperti ini tampilan kolamnya. Ikannya juga ada, cuman bisa dipancing atau tidak nanti kawan-kawan sendiri yang konfirmasi ke penjaga villanya ya.
Lalu kita coba explore ke belakang. Jadi di belakang ini ada halaman ya, halaman dengan kontur tanah yang sudah rapi. Ini keliling ya. Ini halaman ini bisa digunakan untuk camping ground, cukup luas, keliling sampai ke depan tembusnya itu. Dan sekarang kita explore halaman depannya ya. Ini halaman depan, kontur tanahnya rata, berumput juga, halus. Ini bisa digunakan untuk aktivitas outbound atau camping ground juga, atau buat aktivitas olahraga ya, senam aerobik, futsal ya, dan kegiatan lainnya. Ada juga di beberapa titik sudah dipasang meja beserta kursi dan atap payungnya ini. Jadi bisa untuk nongki-nongki juga tentunya sembari menikmati pemandangan sekitar ya. Demikian review singkat tentang Villa Teras Paseban. Semoga selalu membawa manfaat ya buat kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi di update tayangan berikutnya. Thank you for watching and see you again. Bye bye.